adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Lucy. Kakak sungguh bersyukur kita dapat bertemu kembali meskipun masih dalam suasana di rumah masing-masing ya. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kakak juga sehat. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Sudah siap semua adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini? Ya. Kita siapkan hati kita ya, kita akan menghadap pada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita akan mulai ibadah hari ini, kita akan awali dengan satu pujian dengan judul Dikepak-kepakan Tanganku. Mari kita mainkan lagu ini bersama-sama. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan doa bersama. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Bapa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Bapa sendiri yang tolong kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Kau tolong kami, untuk kami boleh mengikuti dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, Kau kuasai waktu ini dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong setiap kami, untuk kami dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga? Ada adik-adik? Ya, ketika adik-adik bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami, itu berarti adik-adik sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain ya. Kita terus adik-adik terus bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami ya. Kita tidak boleh berhenti. Kita katakan kepada orang-orang apa yang sudah Yesus perbuat dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Yuk kita akan nyanyikan sebuah lagu, Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, untuk menjadi saksi-saksi Kristus mudah nggak adik-adik? Enggak ya adik-adiknya, kadang kita takut untuk bercerita ya, kita kadang wah apa kita mampu ya untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, apa yang kita perbuat adik-adik? Kita minta pada Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Ya adik-adik ya, Tuhan menginginkan kita untuk terus bersaksi dimanapun saja kita berada. Kita saksikan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menolong setiap orang, menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kita akan nyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan hati, duduk yang manis, sehingga adik-adik boleh mengerti firman yang akan ditaburkan hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan akan senang ketika adik-adik melakukan setiap firman yang sudah adik-adik dengar itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Punya Bapa. Yang mengajarku hanya Dialah Allah.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghubungi seseorang. Siapa ya? Bentar, kakak mau fit call dulu ya adik-adik. Bentar ya. Halo Kak Virgil. Halo Kak Lucy, halo adik-adik semua, apa kabar? Loh, sekarang Kak Virgil di mana itu? Kok kelihatannya ramai banget ya Kak? Sekarang ini kakak sedang ada di depan bait Allah. Depan bait Allah? Memangnya di sana ada apa toh Kak? Kak Lucy dan adik-adik semua, apakah kalian masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu. Adik-adik yang masih ingat? Kalau adik-adik lupa, Kak Lucy akan berikan petunjuknya ya. Benar Kak Lucy, cerita minggu lalu adalah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Yuk, sebelum kita mendengarkan kisah selanjutnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan hari ini kakak sedang bersama dengan Bapak yang lumpuh itu. Halo adik-adik, senang berjumpa dengan kalian. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak itu? Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Jelas, aku senang sekali. Bayangkan, sejak kecil aku ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi sekarang aku bisa bergerak kemana saja. Bisa berjalan, bisa melompat, bisa berjoget. Bahkan aku bisa mandi sendiri. Apa? Mandi sendiri? Memangnya selama ini Bapak masih dimandiin? Ih, malu adik-adik. Kalah sama adik-adik yang ada di rumah. Gimana lagi? Sejak kecil ini aku selalu membutuhkan orang lain untuk bergerak. Tetapi puji Tuhan, sekarang aku sudah sembuh. Haleluya. By the way, anyway, and best way, gimana sih ceritanya Bapak bisa disembuhkan? Ceritanya begini. Kemarin ketika aku duduk mengemis di gerbang bait Allah, tiba-tiba lewatlah Yohanes dan Petrus. Terus aku meminta-minta pada mereka. Tapi apa jawab Petrus? Emas perak tak aku punya, tetapi dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Aku kaget, bingung. Kok disuruh bangun, disuruh berjalan. Tapi Petrus mengangkat tanganku, nyuruhku berdiri. Ajaib, ajaib, fantastis. Tiba-tiba kakiku kuat, aku bisa berdiri. Dan aku bisa berjalan, melompat. Puji Tuhan, haleluya. Jadi cerita itu benar kalau Bapak ini disembuhkan oleh Petrus. Bukan. Petrus hanya alat yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyembuhkan aku. Tetapi aku yakin yang menyembuhkan aku itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu apa yang dari selanjutnya? Ketika orang banyak itu pada tahu kalau sekarang aku tuh sudah sembuh, bisa berjalan, mereka bingung dan bertanya-tanya, siapa yang menyembuhkanmu? Ketika mereka tahu yang menyembuhkan aku itu Petrus, maka mereka kemudian mencari Petrus. Saat itulah Petrus berkhotbah di depan mereka. Petrus mengatakan bahwa Yesuslah
satu-satunya juru selamat. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Semua orang yang mendengarnya percaya, termasuk aku. Karena aku yakin Tuhan Yesuslah juru selamatku yang telah menyembuhkan aku. Tapi apa yang akan terjadi kemudian? Sungguh di luar dugaan. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba para imam kepala beserta pengawal menangkap Petrus dan Yohanes. Mengapa mereka menangkap Petrus dan Yohanes? Apa kesalahan mereka? Entahlah, aku tak tahu mengapa mereka ditangkap. Tapi katanya hari ini mereka akan mengadili Petrus dan Yohanes. Aku harus cepat-cepat pergi sekarang. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes. Aku pergi dulu ya. Pak, tunggu Pak, tunggu. Wah. Ini aneh sekali adik-adik. Mengapa Petrus dan Yohanes ditangkap ya? Apa salah mereka? Nah, adik-adik penasaran? Yuk kita melihat apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes di sidang mahkamah agama. Selamat datang para imam, para ahli Taurat, tua-tua, dan semua pemimpin umat. Hari ini kita berkumpul untuk suatu hal yang penting. Kita sudah mendengar kemarin terjadi kekacauan di Bait Allah. Dua murid Yesus dengan berani mereka mengajarkan ajaran sesat mereka. Bahkan mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Aku takut kalau mereka dibiarkan. Banyak pengikut kita yang akan tersesat dengan ajaran mereka. Karena itulah kita semua berkumpul di sini. Pengawal, Bapak Petrus dan Yohanes masuk. Siap yang mulia. Dengan kuasa manakah kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Hai para imam, tua-tua dan pemimpin umat. Jika aku diperiksa karena aku telah menyembuhkan seorang yang sakit, dan padaku ditanyakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah orang ini dapat disembuhkan? Ketahuilah, orang ini sekarang dapat berdiri di hadapan kalian semua hanya karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kalian salibkan itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya beroleh keselamatan. Berani sekali kalian bicara seperti itu. Pengawal, bawa mereka keluar. Teman-teman, ini penting dan gawat. Kita harus buat satu keputusan. Karena itu aku ingin pendapat kalian. Aku tak menyangka mereka begitu hebat. Mereka begitu berani berbicara, penuh kuasa. Padahal kita tahu mereka itu murid-murid Yesus. Asal mereka dari Galilea, dan mereka itu orang biasa, bukan orang terpelajar. Kupikir dulu ketika kita menyalibkan Yesus, murid-muridnya akan bubar sendiri.
Tetapi pada kenyataannya, apa yang kita lihat sekarang? Mereka semakin berani mengajarkan ajaran mereka. Bahkan terang-terangan mereka melakukan mujizat di depan mata kita. Membuat semua orang percaya mereka punya kuasa ilahi. Inilah yang aku khawatirkan. Kalau kita biarkan mereka, akan banyak pengikut kita yang sesat. Kita harus buat keputusan sekarang. Kupikir kalau kita menangkap dan menghukum mereka sekarang, orang-orang banyak pasti akan marah. Karena mereka tahu murid-murid Yesus ini penuh kuasa ilahi untuk melakukan banyak mujizat. Dan mereka juga sudah percaya dengan apa yang mereka ajarkan. Karena itu, kita tidak bisa menghukum mereka hanya karena mereka sudah melakukan sebuah mujizat. Ya, aku setuju. Kita tidak bisa menghukum mereka. Terlalu besar resikonya kalau kita melakukan itu. Lebih baik sekarang kita mengancam mereka, melarang mereka untuk mengajar dan berbicara dalam nama Yesus. Kalau mereka masih melakukan itu, kita baru hukum mereka dengan hukuman yang berat. Bagaimana? Baiklah, aku pikir itu pendapat yang adil. Pengawal, bawa Petrus dan Yohanes masuk. Setelah kami berunding, kami memutuskan kalian, murid-murid Yesus, tidak boleh lagi mengajar ataupun berbicara dalam nama Yesus. Jika kalian berani melanggar peraturan ini, kalian akan dihukum. Paham kalian? Hai para imam, tua-tua dan pemimpin umat, putuskanlah sendiri mana yang benar. Haruskah aku taat pada kalian, atau aku harus lebih taat kepada Allah? Tetapi tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar. Sekali lagi kalian berani mengabarkan nama Yesus, penjara dan hukuman berat akan menanti kalian. Pengawal, seret mereka. Demikianlah adik-adik siaran langsung kakak dari sidang pengadilan agama Petrus dan Yohanes. Nah, sekarang bersama kita Pak Petrus. Selamat siang Pak Petrus. Selamat siang. Bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar keputusan sidang Mahkamah Agama hari ini? Apakah Pak Petrus tetap mengajar dan bersaksi bagi nama Yesus, atau sebaliknya Bapak ingin mundur dari pelayanan karena takut ancaman para imam? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus takut dengan ancaman para imam? Kita harus tetap berani bersaksi dan menceritakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Ingat adik-adik, jangan pernah takut untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena Yesus ada di dalam hidup kita.
Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Lalu, apa pesan Pak Petrus untuk adik-adik di rumah supaya selalu berani bersaksi dalam nama Tuhan Yesus? Ingatlah ayat ini yang menjadi pegangan hidup kalian. Ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gampang ya adik-adik ayatnya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagus. Ingat ayat ini dalam hidup adik-adik semua. Terima kasih Pak Petrus atas semua nasihatnya pada kita semua. Sampai jumpa lagi Pak Petrus. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah Petrus dan Yohanes yang berani bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Walaupun mereka diancam oleh para imam, tapi mereka tidak takut. Karena apa adik-adik? Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada dalam hati mereka. Apakah adik-adik juga percaya kepada Tuhan? Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita dan memberikan pada kita keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana ya caranya supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus? Tetap setia berdoa, setia baca firman Tuhan, dan tetap setia beribadah walaupun hanya di rumah saja. Tapi memang adik-adik, menjadi murid Tuhan Yesus tidak selalu mudah. Mengapa? Kadang-kadang teman-teman kita mengejek kita karena kita percaya pada Tuhan Yesus, karena kita taat kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang tidak suka melihat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan pada kita keberanian dan juga menjaga kita. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya adik-adik, tadi Pak Petrus sudah mengajarkan pada kita sebuah ayat. Masih ingat? Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, untuk membuktikan keberanian adik-adik, kakak punya challenge. Nah, mau tahu apa challenge-nya? Ya, namanya 1 minute challenge. Adik-adik bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik di depan kamera selama 1 menit. Lalu video adik-adik bisa dikirimkan kepada kakak sekolah minggu. Nanti video yang terkirim akan ditayangkan di sekolah minggu berikutnya. Ini challenge-nya khusus untuk anak-anak kelas besar. Nah, untuk adik-adik di kelas kecil, kakak punya challenge yang lain. Apa itu challenge-nya? Challenge-nya adalah membuat mikrofon dari bahan-bahan yang adik-adik punya di rumah. Misalnya bekas botol air mineral atau karton
yang adik-adik punya. Lalu adik-adik buat mikrofon dan dihias. Dan setelah itu adik-adik bisa mengucapkan ayat nas hari ini. Seperti ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, setelah jadi videonya bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan ditayangkan di sekolah minggu episode berikutnya. Sudah siap adik-adik menerima challenge? Oke adik-adik, kakak tunggu kiriman video dari adik-adik semua. Adik-adik, kakak juga mengucapkan selamat atas kelulusan bagi adik-adik di kelas 6 ataupun adik-adik di kelas TKB. Dan juga selain itu, untuk adik-adik yang lain, kakak juga ucapkan selamat karena adik-adik sudah naik kelas. Tetap semangat belajar ya. Walaupun saat ini adik-adik masih harus belajar di rumah saja. Yuk, sekarang kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga kami mempunyai keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, Dede sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Di depan antara